Halo guys, welcome back to Java Aquatic Channel bersama gua Niko. Udah lama ya. Buat gue juga udah cukup lama. Nah, by the way, thank you banget buat subscribernya. Karena follow up dari salah satu video ini adalah giveaway 10.000 subscriber kita. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah follow dan subscribe kita punya video. Karena ini salah satu bener-bener support buat kita untuk selalu melanjutkan video kita. Mudah-mudahan kalian selalu suka. Dan hari ini kembali ke yang ditunggu-tunggu banyak orang, adalah lanjutan dari Nano Tank. Jadi yang hari ini kita pakai itu namanya Nano Ocean Cube, yang mungkin biasa kalian udah pernah lihat di beberapa video yang lama. Nah, hari ini kita akhirnya ingin finalize. Jadi buat kalian yang nanti suatu saat datang ke Java, kalian bisa tahu prosesnya sendiri dan progresnya dari si Nano Ocean Cube ini. Oke, nah hari ini kita mau ngomong apa aja yang bakal kita pakai. Jadi Nano Ocean Cube ini akan kita buat sangat-sangat low maintenance. Dalam arti kata, mungkin tipikal coral yang nanti kita pakai akan benar-benar coral beginner, alias coral yang mungkin sangat-sangat mudah digunakan ataupun dipakai di aquarium reef tank kalian. Yang nanti akan dibahas sama saudara gue, si Ponto. Bukan saudara, si partner gue, Ponto. Nah, apa aja sih isinya nanti dan bagaimana lanjutannya, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh Ponto. Nah, hari ini gue mau ngomongin beberapa hal. Jadi di depan kalian ini ada scaping yang udah kita bikin. Karena kalau misalnya kita bikin ulang bakal makan waktunya cukup panjang. Gue tahu kalian bakal suka. Tapi mungkin kedepannya kita akan bikin sekali yang setting kayak gini, mungkin di tank yang lebih besar. Jadi ini namanya Marco Rock. Yang kita gunakan adalah Marco Rock Shelf Rock ya. Jadi Shelf Rock ini ada yang mini. Ya, ini masih ada sisa ya. Jadi ini biasa dipakai untuk tank-tank mini. Gue bisa rekomen satu ini untuk tank 40 cm kayak begini ataupun 35 cm. Jadi masih banyak sisanya yang bisa gue pakai lagi, cuman kita bakal main agak ceper. Kenapa? Karena mostly akan jadinya softish sama LPS yang agak mudah dipakai. Nah, kedua kita pakai media yang kalian selalu tanya, ini reviewnya gimana? Kita akan pakai Super Bio Ball-nya Vivaria. By the way, harganya media ini harganya sekitar 49.900. Jadi pastikan kalian bisa pakai ini di akuarium kecil kalian untuk yang cari budget friendly. Nah, nanti juga kita akan pakai Ultra BioGuard Azu. Kenapa? Karena di dalamnya Ultra BioGuard ini udah ada aerobik bakterianya juga dan anaerobiknya. Dan gua rasa ini penting buat dijelaskan karena sebenarnya banyak yang salah mengenai bakteria. Jadi intinya bakteria itu ada 7 strain, di mana 7 strain itu adalah 7 yang selalu kita bisa cek. Nah, ini salah satu bakteria dengan harga yang relatif murah, tapi dia bisa pakai di kondisi dua-duanya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih? Nah, kita akan langsung pakai dan we'll see the result very soon. Lampu. Nah, untuk kali ini kita nggak pakai Aquanite karena Aquanite kita habis. Sebenarnya kita ingin pakai Aquanite di sini karena menurut gua Aquanite udah lebih dari cukup untuk pemakaian tank sekecil ini. Tapi berhubung karena habis dan sekalian gue pin kasih lihat Kesil. Nah, ini kita pakai Kesil A80. Jadi kita bakal pakai ini. Nah, garamnya untuk airnya kita pakai garam. Jadi ini hasilnya. Ini udah kita kocok kira-kira 10-15 menit yang lalu. Jadi airnya sudah agak bening ya. Jadi ini yang kita pakai nanti buat kita pakai namanya Blue Treasure. Nah, ini kembali bisa didapatkan di toko-toko terdekat kalian. Dan akhirnya kita pakai Karepsi. Oke. Nah, skimmer. Kalian selalu tanya skimmer. By the way, ini udah pasti 25. Biar gue cekin ya buat kalian. Oke, jadi ini udah kita pastikan 1025 sebelum kita masukin. Jadi untuk kalian yang pengguna Blue Treasure nggak usah takut masalah salinitas. Sudah kita cek pakai Milwaukee, jadi aman. Jadi pastikan untuk kalau misalnya untuk kalian high level reefer ataupun orang yang pengen nyari akurasi bisa pakai dia karena kita nggak perlu menggunakan air kalibrasi. Cuman kalau kalian yang masih pakai
refraktometer biasa, kita ada barang kalibrasi yang bisa dipakai, yaitu Salivert kalibrasi punya air 35 ppt dengan harga 69.000, buat info aja. Oke, langsung balik. Kita mungkin langsung mau mulai ya. Jadi by the way ini Nano Ocean Cube. Nah, untuk kalian yang barusan tahu Nano Ocean Cube itu kalian akan dapetin pompa di belakang. Jadi ada pompanya, pakai pompa Skims dia sudah include, dan kalian akan dapat penutupnya tapi dari kaca. Ini jump guardnya, jadi untuk tipikal ikan yang biar nggak takut nggak loncat, kita udah ada jump guardnya. Nah, ini kalian akan dapat kayak gini plus minus. Kalian ada dapat sponge-nya di dalam, jadi nanti bisa ditambahkan rumah bakteri. Nah, ada pompanya juga ya. Ya, kalian juga udah dapat dia punya apa matnya ya, jadi udah full ya. Oke, nah hari ini kita pakai Cassil A80. Kita belum pakai itu, kita masukin scapingnya dulu aja. Jadi ini scaping udah kita scaping ya kemarin, maaf scapingnya standar. Pasir dulu kali ya. Ntar kita keluarin dulu deh, karena kecil kita masukin pasirnya dulu aja ya guys. Nggak usah tebel-tebel. Ini saya cuma pakai dikit ya, karena untuk sandbed gue nggak gitu suka tebel. Karena kalau sandbed tebel kadang-kadang suka bikin banyak bakteria di bawah ya, bisa mengakibatkan banyak. Nanti masalah apa aja bisa dicek di sini. Oke. Kalau kurang nanti tinggal tambahin batunya. Ya. Aku tambahin gede lagi nggak usah kali ya. Udah oke. Oke. Nah, ini kita pakai Cassil A80 ya. By the way, kenapa gua nggak taruh di tengah? Karena di tengah ini bakal gua taruh Skims SH01 buat skimmernya. Karena skimmer yang paling cocok itu Skims SH01, emang didesain buat itu. Nah, ini lampunya nanti tinggal gua colok. Oke, gua centerin dikit ya. Oke, skimmer. Nah, skimmer yang gue gunakan Skims SH01, agak used ya. Oke, nah enaknya Skims SH1 ini, kita untuk masalah wet atau dry-nya pakai apa, karet ya. Jadi kalau mau di set dry, lu tinggal naikin. Nah kayak gini dia, jadi kurang lebih hasilnya begitu. Ya, kalau mau lihat belakangnya susah juga ya. Oke, habis itu rumah bakteri yang bakal gue pakai. Nanti. Nah ini gue pakai Vivaria Biobol. Jadi yang buat kalian pengen tahu, Vivaria Biobol ini sekitar 4.000 meter persegi. Tapi 1 liter dia maksimum 200 liter. Kalau misalnya ini dipakai buat akuarium yang udah jalan, pastikan dicucinya pakai air yang udah ada ya guys. Jadi akuarium yang udah ada tuh airnya dicuci bareng.
Kalau untuk masih baru begini, masih masa cycling, gue sarankan tetap nge-rinse. Tapi karena gue super males, jadi gue nggak mau nge-rinse. Ini gue tuang doang. Nah, untuk bagian terakhirnya pakai tangan ya. Takutnya bubuk-bubuknya keluar. Mana ya jatuh? Nah, yang pengen tahu bentuknya kayak gimana nih loh bentuknya. Kayak pilus di nasi goreng loh. Nah, sebenarnya dicuci itu biar nggak kepake ya giniannya ya. Ada sisa sedikit. Relatif waste-nya cukup sedikit ya, karena 1 liternya dia tuh sama dengan 1 kilo ya, plus minus ya. Speknya apa jadi keren? Aneh tapi keren. Oke, gue masukin air, karena gue takut tumpah, gue naikin dulu. Enakan gue snack bisa begini. Gue kunciin lagi lebih kencang ya. Thanks man. Langsung aja begini, nggak pakai gayung ya. Pol aja. Apa bisa. Gue naik dulu. Ini pasti butek, Rek. Butek bukan airnya ya. Ini karena gua hajar langsung. Oke, nah ini udah selesai di penghujung acara. Azu Plus ini yang kita gunakan biasa tuh kurang lebih sekitar 30 mili per 100 liter. Nah, Nano Ocean Cube ini kurang lebih 50 liter. Jadi kita akan pakai 15 mili. Nah, Azu ini kita bagi dua ya. Jadi untuk kalian yang nggak tahu cara pakai Azu ya. Jadi Azu itu dibagi dua, jadi di dalam sini ada tutupnya. Satu tutup ini kurang lebih 5 mili. Sedangkan kalau satu botol, satu segini itu kurang lebih 20 mili. Jadi yang kita akan pakai 15 mili. Jadi kalau mau akurat, kita pakai di tengahnya. Nah, kita buang. 1. 2. Ini kurang lebih 15 mili pemakaian. Jadi nanti bisa dipakai lagi tambahannya. Oke. Nah, jadi untuk cycling pertama banyak yang selalu tanya, bakteri itu bagusnya kapan? Untuk di awal-awal tuh selalu bagus untuk penambahan bakteri yang cukup banyak. Nah, hari ini juga nanti atau besok kita akan pakai yang namanya amonia chloride dari Dr. Tim untuk penambahannya, karena kita mau main namanya fishless cycling ataupun cycling tanpa ikan. Nah, kita akan coba seberapa cepat sih sebenarnya bisa. Nah, ini penambahannya kurang lebih ya di saat pertama kali ya. Tambahkan nanti setelah ini tuh 10 mili per 100 liter air. Jadi setelah penambahan 10 sampai 15 mili. Jadi nextnya kita akan tambah 5 sampai 7,5 mili di sini per minggu. Tapi karena ini kita lagi cycling, gue akan coba tambahin lebih cepat biar gue pengen lihat jadinya lebih cepat aja. Nah, mungkin gitu aja sementara ini yang bisa kita ngomongin. Mudah-mudahan bentar lagi akan bisa kelihatan hasilnya seperti apa. Ending closingnya gua tutup pakai ini. Nah, ini untuk memastikan tidak ada area yang lain dan si lampu masih bisa penetrasi area dengan lebih baik. Dan ini ada bolongan juga nanti buat feeding. Mungkin gitu aja hari ini untuk Nano Ocean Cube-nya. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak, bisa nanti datang ke Jafarif ataupun bisa ngobrol sama kita ataupun pertanyaannya nanti di YouTube kita. Terima kasih banyak. Don't forget to comment, like, and subscribe di kita punya YouTube channel Java Aquatic Indo. Dan bentar lagi kita punya giveaway di dalam video selanjutnya. Take care and happy reefing, guys.